Pada Jumat 27 Juni 2025, saat gema azan baru saja memudar di langit Sukabumi dan para jamaah mulai beranjak pulang dari sholat Jumat, sekelompok warga mulai berkumpul, tapi menuju sebuah villa sederhana di Kampung Tangkil, Desa Tangkil, Cidahu. Di dalamnya villa tersebut, sekitar 36 pelajar Kristen sedang mengikuti retret rohani warga yang merasa terganggu oleh aktivitas ibadah tersebut. Mereka datang bukan untuk berdialog, tapi untuk mengusir. Teriakan keras memecah suasana. Turunkan salib itu, hancurkan salib itu, usir mereka keluar villa. Ibadah mereka diseret keluar dari tempat kudus. Bukan karena mereka salah, tapi karena iman mereka dianggap tidak pantas ada di sana. Dan disinilah ironi itu terbentang lebar. Indonesia, negeri yang selalu berteriak tentang toleransi, menggaungkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan mendeklarasikan diri sebagai negara dengan kebebasan beragama. Tapi kenyataannya, ketika sekelompok anak muda berkumpul untuk berdoa, mereka diusir. Bukan karena mereka melanggar hukum, tapi karena mereka tidak sholat Jumat. Mereka tidak menjalankan sholat 5 waktu. Mereka tidak mempercayai nabi yang mereka sebut terakhir. Dan yang paling bermasalah, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Apakah perbedaan itu pantas dibalas dengan pengusiran? Apakah iman mereka menjadi ancaman hanya karena berbeda? Toleransi yang sesungguhnya bukan diuji saat semua sama, tapi saat kita berhadapan dengan yang tidak sama. Tapi tidakkah ini sudah dinubuatkan? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Matius 10 ayat 22. Akan datang waktunya, orang akan membunuh kamu dan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Yohanes 16 ayat 2. Inilah zaman itu. Ketika menyebut nama Yesus dianggap provokatif, ketika salib dianggap gangguan, ketika ibadah yang damai dianggap ancaman. Tapi kepada mereka yang berdiri di tengah badai, kepada mereka yang tetap menyembah meski diteriaki, Tuhan berkata, "Berbahagialah kamu yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena kamulah yang mempunyai kerajaan sorga." Matius 5 ayat 10. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa setelah mereka selesai sholat Jumat yang seharusnya melahirkan ketenangan dan kasih, justru diikuti dengan amarah, dengan teriakan pengusiran, dengan pintu yang didobrak dan salib yang diteriaki? Mengapa? Karena ini adalah peperangan rohani, pertempuran yang tak terlihat oleh mata, namun nyata dan sengit di dunia roh. Iblis merasa terusik ketika Yesus Kristus ditinggikan. Iblis membenci salib yang berdiri tegak. Iblis gemetar saat generasi muda sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebaliknya, iblis bersorak ketika nama Yesus dihujat. Iblis bersuka ketika salib dibakar. Iblis tertawa ketika Alkitab diinjak-injak. Iblis senang ketika ibadah diukur hanya oleh tunduk bangun, rakaat demi rakaat, tanpa perjumpaan hati dengan Sang Juru Selamat. Itulah sebabnya mereka diusir. Bukan karena mereka mengganggu, tetapi karena iblis yang terganggu oleh terang Kristus yang mulai menyala. Seperti yang tertulis 2 Timotius pasal 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat ini adalah nubuatan Paulus. Mereka akan tetap beribadah, tetap berdoa. Apa artinya? Artinya ibadah dilakukan hanya secara lahiriah. Tunduk, bangun, baca, ulangi. Namun hati tidak pernah benar-benar bertemu dengan Allah yang hidup. Roh Kudus tidak diundang. Yesus Kristus tidak dikenal. Yang dikejar hanyalah bentuk, bukan hadirat. Paulus berkata, jauhilah mereka itu. Bukan dalam arti membenci, tapi agar kita tidak tertular roh keagamaan yang hanya memakai topeng kesalehan tanpa mengenal pribadi Allah yang sejati. Shalom saudara-saudari, terkasih dalam Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore ini. Saya percaya saudara semua telah melewati hari ini dalam penyertaan
dan anugerah Tuhan yang besar. Mungkin ada di antara kita yang hari ini penuh sukacita, ada pula yang bergumul dengan kelelahan, tekanan, atau bahkan kesedihan. Tetapi sore ini, mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan, membuka hati dan pikiran, sebab firman Tuhan bukan hanya penghibur, tapi pedang yang membelah kegelapan, membongkar kepalsuan, dan menegakkan yang benar. Dalam setiap renungan ini, biarlah api hadiratnya membakar segala kelam, membangunkan hati yang tertidur, dan mengarahkan hidup kita kembali ke jalan yang dikehendakinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap napas, untuk kekuatan yang menopang kami ketika kami sudah tak mampu berdiri sendiri. Terima kasih karena ketika dunia tidak mengerti kami, Engkau tetap memeluk kami dengan kasih yang tidak bersyarat. Sore ini, kami datang dengan luka yang tak terlihat, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kami tahu, satu-satunya tempat yang aman adalah hadapan-Mu. Bicaralah Tuhan, bukan hanya ke telinga kami, tapi ke hati yang paling dalam. Pulihkan yang remuk, kuatkan yang rapuh, dan rangkul setiap jiwa yang merasa sendiri. Kami butuh Engkau, kami rindu mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus, kami berserah dan membuka renungan ini. Amin. Hari itu, di sebuah villa kecil yang tersembunyi di bawah kaki Gunung Salak, terjadi peristiwa yang menggetarkan langit. Bukan karena kerusuhan besar, tapi karena ada salib yang hendak diruntuhkan oleh suara yang mengaku sedang beribadah kepada Tuhan. Apa yang terjadi bukanlah soal teknis izin, bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah peperangan rohani. Di villa kecil itu, ada 36 pelajar Kristen, anak-anak muda yang bukan sedang merancang kekacauan, melainkan sedang duduk diam, membaca firman, dan menyembah Yesus dalam kesederhanaan. Tapi saat ibadah mereka naik, kerajaan kegelapan pun terguncang, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Tiba-tiba, pintu didobrak, suara-suara keras menggema. Turunkan salib itu, hancurkan salib itu, usir mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sholat Jumat, karena mereka tidak percaya kepada nabi yang diakui mayoritas, karena mereka menyembah Yesus. Akan datang juga waktunya bahwa orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia mengabdi kepada Allah. Mereka akan melakukan hal itu karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Apa yang lebih tragis dari ini? Ibadah dijadikan alasan untuk mengusir orang yang sedang beribadah. Agama dijadikan tameng untuk membungkam penyembahan. Yesus sudah menubuatkan hal ini. Dan hari itu, di Sukabumi, nubuatan itu digenapi. Bukan karena mereka berbuat kejahatan, tapi karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu cukup untuk membuat dunia membenci mereka. Di villa itu tidak ada pengeras suara, tidak ada orasi, hanya doa, hanya pujian, hanya Alkitab yang dibuka dan salib yang ditegakkan. Tapi justru inilah yang membuat iblis terganggu, karena kuasa Tuhan nyata saat ibadah itu dilakukan dalam kebenaran. Mereka mempunyai rupa ibadah, tetapi menyangkal kuasanya. Jauhilah mereka itu. 2 Timotius 3 ayat 5. Iblis tidak gentar terhadap ibadah kosong, yang hanya tunduk, bangun, rakaat, rutinitas. Tapi iblis gemetar ketika anak-anak muda bertemu Yesus secara pribadi. Itulah yang sedang terjadi hari itu, dan itulah mengapa mereka diusir. Tapi ingat, mereka boleh ditolak oleh dunia, tapi mereka diterima oleh surga. Mereka mungkin dikejar oleh suara manusia, tapi mereka disambut oleh sorak-sorai para malaikat. Berbahagialah kamu apabila karena aku orang mencela kamu dan menganiaya kamu dan memfitnah kamu segala yang jahat.
Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Matius 5 ayat 11 dan 12. Retret itu mungkin dibubarkan, tapi api iman mereka tidak bisa dipadamkan. Salib itu mungkin diturunkan dari dinding, tapi tidak bisa dicabut dari hati. Indonesia, engkau selalu berkata, kami bangsa toleran. Tapi bagaimana mungkin toleran jika anak-anak yang sedang berdoa diusir? Engkau berkata, kami menjunjung kebebasan beragama. Tapi apa gunanya kebebasan jika hanya berlaku untuk satu keyakinan? Indonesia, engkau tak bisa terus memakai nama Tuhan, tapi menolak anaknya. Jika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ini bukan sekadar masalah hukum, ini masalah hati bangsa. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya.
Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri. Kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.